Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk di video kali ini saya akan melakukan pembahasan ya, menjawab dari pertanyaan dari salah satu anggota grup VVIP ya. Nah, di sini dia membuat pertanyaan ya. Sebetulnya saya sudah jawab di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini saya sudah jawab. Nah, saya ulas tapi secara singkat saja. Namun saya ingin dalam lagi penjelasannya melalui video ini. Nah, adapun pertanyaannya seperti ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Saya jawab. Izin mau tanya peraturan sekarang ini Pak. Ya. Oke. Teman saya angka kreditnya sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat dan jabatan ya. Jadi kreditnya udah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan ke perawat madya. Kemudian Ukom sudah, tetapi bisanya naik pangkat karena aplikasi Rembut nggak ada. Oke, jadi di Rembut nggak ada ya, di Rembut nggak ada untuk perawat madya ya. Padahal sudah Ukom, angka kredit terpenuhi ya. Nah, intinya semua persyaratan sudah terpenuhi, cuma katanya menurut pemerintah pemerintah setempatnya ya, dia hanya bisanya naik pangkat saja, untuk naik jabatannya itu nggak bisa ya, karena rembutnya nggak ada. Oke, jadi ini nanti akan terjadi ketimpangan antara pangkat sama jabatan lagi ya kalau kasusnya seperti ini. Oke, nah kemudian dia tanya seharusnya gimana Pak? Apa nggak sejalan pangkat dan golongan ya? Memang nggak bakalan sejalan, akhirnya nanti timpang ya. Pangkatnya seharusnya memang udah posisi di ahli muda ya, kemudian hanya pangkatnya saja naik. Nah, akhirnya timpang tuh antara pangkat dan jabatan. Nah, ini kita perlu cermati ya. Nah, sebelum kita cermati, saya akan memperlihatkan videonya ya. Ini saya sudah saya sudah menyimak videonya, saya suruh klik ya linknya. Nah, teman-teman bisa saksikan video berikut ini ya. Simak dulu. Naik pangkat terbentur anjak. Oh, cupu. Simak penjelasan berikut. Tidak mengganggu karir seorang PNS untuk berubah. Contoh misalnya Pak Alex ini, kalau misalnya ada seorang dokter sampai saat ini yang utama pun tidak boleh dia berada di puskesmas. Padahal itu karena apa? Karena butir-butir kegiatannya tidak ada. Seorang dokter utama itu di puskesmas. Tapi kalau kita kembali kepada ekspektasi pimpinan, memungkinkan posisi jabatan fungsional itu ada di mana saja. Sepanjang memang yang akan dilakukan di depan nanti adalah merupakan keinginan atau ekspektasi dari atasan. Oke, nah itu tadi penjelasannya ya, bahwa pada intinya ya, kenaikan jabatan itu tidak lagi ditentukan oleh berpatokan pada rembut. Jadi patokannya itu adalah ekspektasi pimpinan ya, atau ekspektasi atasan. Di mana ekspektasi atasan ini adalah keinginan dari organisasi, karena memang ekspektasi atasan itu adalah keluarannya adalah outputnya organisasi ya, atau tempat kita kerja. Nah, gitu. Jadi outputnya adalah permintaan dari unit kerja ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan kupas lebih lanjut ya, sebelum ke rembutnya sendiri ya. Nah, di sini berkenaan dengan video tersebut, saya akan coba jelaskan bahwa apa sih yang disebut ekspektasi pimpinan ya. Nah, sebelum ke sana kita ke sini dulu di pasal 3, bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu ya berorientasi berdasarkan pasal 2 ya, orientasinya itu di sini salah satunya ada pencapaian kinerja organisasi ya. Jadi salah satunya adalah pencapaian kinerja organisasi. Nah, jadi itu hal yang harus dicamkan dulu untuk pengelolaan kinerja pegawai, dalam hal ini SKP. Kemudian selanjutnya di sini ya. Nah, ini di butir pasal 8 lagi ya. Di pasal 8 teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya perbesar. Nah, di pasal 8 lagi-lagi diulang lagi bahwa nah, ini sudah merujuk ya. Tadinya di pasal pasal 3, bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu berorientasi salah satunya adalah pencapaian kinerja organisasi. Nah, di pasal 8 memperdalam lagi bahwa pencapaian kinerja organisasi itu ditetapkan berdasarkan klarifikasi ekspektasi ya. Sebagai maksud di pasal 7. Nah, kita coba cek pasal 7. Nah, ini.
Nah, ini ya, penyusunan dan penetapan SKP. Jadi harus ada dialog ya, dialog-dialog pimpinan dan atasan untuk menetapkan, untuk melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi perencanaan kinerja ya, perencanaan kinerja itu terdiri dari penyusunan dan penetapan SKP. Jadi harus disusun, kemudian ditetapkan SKP-nya, kemudian didialogkan antara pegawai itu sendiri, bawahan itu, dan pimpinannya ya, pimpinan unit kerjanya, untuk dilakukan penetapan lagi dan klarifikasi ekspektasi. Nah, kemudian selanjutnya tentunya dialog ini itu berdasarkan perjanjian kinerja ya, perjanjian kinerja. Kemudian penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini sebagai dimaksud ayat 3 dituangkan dalam SKP. Jadi ekspektasi atasan itu dituangkan dalam SKP. Jadi kembali bahwa terkaitan dengan butir rembut tadi. Jadi di video tadi dijelaskan bahwa kebutuhan jabatan itu berdasarkan ekspektasi ya. Nah, ekspektasi ini ya, berdasarkan ekspektasi atasan. Nah, di mana ekspektasi atasan itu adalah sekaligus capaian organisasi, karena memang tidak bisa dipisahkan ya antara ekspektasi atasan dan kinerja organisasi. Karena kenapa? Memang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian kinerja dari unit kerja ya. Nah, kalau kita berbicara unit kerja berarti organisasi atau tempat kita bekerja. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ekspektasi pimpinan itu adalah ekspektasi organisasi atau keinginan organisasi. Makanya itu harus ada dialog antara atasan dan bawahan ya mengenai kinerja organisasi. Kemudian nantinya di situ akan menghasilkan kebutuhan bahwa memang di jabatan itu butuh contohnya tadi ahli muda ya atau ahli madya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai rembut. Ini saya sudah buka rembut ya, seperti ini. Jadi sebelum saya bahas mengenai rencana kebutuhan ini, dari video tadi saya ingin jelaskan ya, sebelum kita beranjak ke sini saya ingin jelaskan bahwa rembut itu sebetulnya lagi sudah tidak tidak relevan ya, tidak berkorelasi lagi dengan keadaan kita yang sekarang ini yang sesuai dengan Permimpan 6 ya. Jadi rembut semacam ini ya, itu sebetulnya sudah tidak berkesesuaian lagi ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen lihat itu rembut itu seperti ini sebetulnya ya. Jadi ini saya contohkan, ini saya kasih warna kuning. Itu adalah untuk perawat, fungsional perawat, di mana fungsional perawat ini terdiri beberapa tingkatan ya. Jadi yang saya rubah tandanya dulu. Saya hijaukan ini untuk adalah tingkatan D3, kemudian yang di bawah ini adalah untuk tingkatan S1 atau ahli ya. Jadi ini disebut kategori terampil, ini disebut sebagai kategori ahli. Begitu juga dengan bidan ya. Nah, ini saya ambil sampel untuk perawat saja. Nah, di mana contoh berdasarkan formasi ya. Jadi dalam rembut itu ada model seperti ini, ada formasi, tenaga yang ada, kekurangan atau kelebihan. Jadi ini ada kolom besarnya, kolom besar tenaganya ini terdiri dari formasinya berapa, yang tenaganya ada berapa, plus minus tenaganya berapa. Jadi umpamanya formasi yang ditetapkan di suatu puskesmas itu terampil itu ada 10 ya, 10 tenaga. Ternyata yang ada di terampil itu cuman 9. Berarti dia butuh satu. Atau umpamanya kemudian selanjutnya di mahirnya itu ada 8, yang ada juga 8, akhirnya kekurangannya atau kelebihannya itu nggak ada, 0 ya. Kemudian selanjutnya perawat penyelia ada formasinya 6, kemudian yang duduk di jabatan penyelia itu cuma 4, maka kekurangannya itu 2 ya. Kekurangannya 2. Jadi seperti itu ya. Kekurangannya 2. Kemudian selanjutnya sini minus ya. Saya salah melakukan perhitungan. Mode ini seharusnya ini Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, oke, yang betul ya. Oke, jadi ini betul ya. Jadi ini minus 1, ini minus 2. Oke. Kita ke sini, ini yang contoh ya. Jadi formasinya di sini ada 2, kemudian yang ada di sini juga 2, berarti untuk sementara formasi jabatannya itu udah cukup ya. Jadi formasinya 2, yang ada 2, berarti dia tidak memiliki selanjutnya dia tidak butuh tenaga lagi ya. Nah, jadi karena sudah ada
formasinya cuma 2 dan tenaganya cuma ada 2. Jadi selanjutnya dia tidak butuh lagi tenaga. Juga sama dengan yang ada di sini, formasinya ada 1, kemudian jumlah tenaga yang ada 1. Jadi kalau dikasih ahli media ini yang ada di sini kepengen naik ke sini tuh nggak bisa, karena memang formasinya cuma 1 dan sudah ada yang duduk di situ. Jadi yang 2 ini nggak bakalan bisa naik ke ahli utama karena formasinya cuma 1 dan sudah ada 1. Jadi sudah terpenuhi. Oke, jalan ceritanya seperti itu ya. Nah, jadi model rembut itu kurang lebih seperti dengan piramida seperti ini ya. Piramida. Jadi semakin di bawah levelnya akan butuh banyak orang, semakin ke atas itu butuhnya sedikit orang. Makanya di sini 1. Oke, jadi memang rembut itu disusun seperti demikian itu, seperti piramida ya, seperti ini. Karena kenapa? Memang juga bahwasanya semakin ke atas jabatan itu uraian tugasnya juga semakin sedikit ya. Nah, itulah mengapa kebutuhan tenaganya sedikit, karena uraian tugasnya sedikit, karena sudah di uraian tugas ini sudah terhimpun di bawah ini. Jadi banyak uraian tugas ini, maka itulah makanya di bawah level ini kebutuhan tugasnya itu banyak. Oke, jadi seperti itu jalan ceritanya ya. Oke, ini mengenai rembutnya. Nah, kalau di tempat teman-teman itu masih menganut sistem rembut ini, maka teman-teman bisa sanggah bahwa rembut ini sudah tidak rasional lagi, sudah tidak konsisten lagi dengan Permenpan 6, kemudian juga berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023 ya, di mana memang butir kegiatan itu sudah dicabut. Nah ini saya kasih peraturannya ya. Ini Permenpan 1 tahun 2023. Bahwasanya ini ya, nah ini di pasal 62 bagian B ya, poin B itu dikatakan bahwasanya ini butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilaian angka kredit, pejabat pengusul dan seterusnya bla 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 bla. Kemudian disebutkan lagi ini untuk JF jaksa sampai dengan ada 293 JF itu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, dari 1 sampai 293 ini itu seluruh tenaga JF itu untuk khusus untuk tenaga kesehatan ya. Tapi saya rasa semuanya kok. Seluruh butir kegiatan dan angka kredit JF itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akhirnya apa? Berarti rembut seperti ini tidak berlaku lagi. Mengapa tidak berlaku lagi? Karena cara mendapatkan rembut ini itu berdasarkan hasil hitung anjab ya. Jadi cara mendapatkan rembut itu berdasarkan hasil hitung anjab, di mana hasil perhitungan anjab itu seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau pengen mengenal anjab itu seperti apa ya, ini anjab itu adalah analisis jabatan. Seperti ini modelnya ya. Jadi nama jabatannya apa, kode jabatannya apa, unit kerjanya, bla bla bla, info ikhtiar jabatannya seperti apa. Jadi ada seperti ini. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah cara mendapatkan rembutnya itu, cara menghitungnya. Oke, ini saya saya split dulu ya biar enak. Ini saya split dulu sampai ke bawah. Oke, jadi enak. Nah, ini. Jadi cara mendapatkan rembutnya itu nah seperti ini ya. Jadi butuhnya 1 orang. Nah, ini di bawah itu langsung bahwa ini butuhnya 1 orang dan ini tadi khusus untuk terampil ya, tenaga terampil. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sini terapis gigi mulut terampil, terapis gigi dan mulut terampil. Jadi ini untuk menghitung per jenjang jabatan, bukan per orang ya, per jenjang jabatan. Ini butuhnya 1, ini sampel aja ya, ini sampel untuk terapis gigi ya. Nah, kalau terapis gigi memang nggak betul-betul banyak ya untuk di satu puskesmas ya, 1 itu cukup. Dan ini itu berdasarkan hasil perhitungan. Nah, ini anggaplah ini umpamanya perawat, kemudian di sini ada 10 orang hasilnya ya. Jadi hasil perhitungannya itu berdasarkan butir kegiatan 1, kemudian itu perkaliannya angka kredit. Kemudian ada konstanta namanya ya. Jadi konstanta ini dikalikan angka kredit menghasilkan AKB waktu penyelesaian butir kegiatan ya. Nah, waktu penyelesaian butir kegiatan ini ada keterangannya di atas. Ini kemudian volumenya dalam 1 tahun pemanya ini dikerjakan 12 ya. Jadi menyusun rencana kerja bulanan, namanya juga rencana kerja bulanan, berarti
volumenya ada 12. Nah, waktu penyelesaiannya itu 6 jam ya. 6 jam dalam waktu 1 tahun ya, 12 bulan ini. Untuk menyelesaikan kinerja bulanan ini, menyusun rencana bulan ini hanya butuh 6 jam dalam 1 tahunnya. Sehingga terhitunglah kebutuhannya sekian orang dalam 1 tahun. Ini hasilnya. Jadi kebutuhannya itu ternyata 1,4. Nah, tidak sampai 2 orang. Nah, jadi ini ya tidak bisa dibulatkan ke atas ya, karena ini tidak bisa dibulatkan ke atas 1,4 ini, maka kebutuhannya 1. Nah, cara perhitungan rembut seperti ini, menghasilkan rembut ini tadi berdasarkan anjab tadi itu sudah tidak berkesesuaian lagi dengan pertama tadi pemberitahuan lewat video tadi, sosialisasi bahwa memang ekspektasi kebutuhan tadi itu, kebutuhan jabatan itu berdasarkan ekspektasi pimpinan, di mana ekspektasi pimpinan itu berdasarkan kebutuhan organisasi, dan itu harus didialogkan. Jadi tidak ada sekarang ketentuan bakunya bahwa anjab itu dibutuhkan berapa banyak, jumlahnya berapa, apa-apa saja kategorinya dalam satu organisasi. Karena ini harus didialogkan dulu setiap tahun, apakah organisasi itu butuh atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada di tempat teman-teman di satu unit organisasi masih mengandalkan rembut seperti ini, teman-teman bisa melakukan sanggahan ya bahwa rencana kebutuhan ini sudah tidak berkesesuaian lagi, karena cara menghasilkan rembut tadi itu berdasarkan anjab seperti ini ya. Nah, berdasarkan anjab di mana ada butir kegiatan, ada angka kredit. Padahal angka butir kegiatan dan angka kredit itu sudah dicabut ya berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023 di pasal 62 ya. Di pasal 62 juga kemudian tidak berkesesuaian juga dengan ini. Tidak berkesesuaian juga dengan Permenpan 6 tahun 2022 ya, Permenpannya SKP, di mana ada di situ di pasal 3, pasal 7, pasal 8 yang saling berkaitan ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa melakukan penyanggahan ketika teman-teman mengalami hal seperti ini ya, hal seperti ini. Nah, ini sebetulnya saya sudah jawab, dan akhirnya ini yang bersangkutan itu katanya ini nggak aman dong, pangkat naik nunggu jabatan belum naik. Nah, jadi pangkatnya udah naik, jabatannya belum naik. Jadi ini SK ini masih bisa disanggah, karena setiap SK itu pasti di bawahnya, keterangan di bawahnya ketika ada hal-hal atau tidak berkesesuaian itu bisa bisa direvisi. Kurang lebih seperti itu kalimatnya, tapi secara detailnya nggak seperti itu, tapi kurang lebih tujuan arah kalimatnya seperti itu. Coba perhatikan, simak baik-baik kalimat yang ada di SK-nya. Oke, mungkin itu saja. Akhirul kalam, non wal kalam ya wa mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.